Salam seluruh jemaat yang terkasih. Kembali kita beribadah di dalam doa pagi ini. Saya rasa bahwa kita boleh tetap bersukacita karena kita boleh bertemu dengan Tuhan walaupun secara online. Mari kita siapkan hati dengan satu pujian, Ku Memilih Yesus. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan lada, Dialah tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Bait kedua. Ku memilih Yesus, lebih mulia, setia padanya, dan puaskan hatinya. Ku memilih Yesus, lebih indah, dan muliakannya penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Engkau telah memilih kami. Dan di dalam perjalanan kami di dunia ini, kami diberi pilihan-pilihan yang sebenarnya hanya satu. Memilih kehidupan, memilih bersama Tuhan. Terima kasih anugerah yang luar biasa yang telah Engkau menyelamatkan kami. Dan biarlah ucapan syukur kami terwujud di dalam kehidupan kami melalui kehidupan yang sungguh-sungguh seperti Engkau. Hidup kudus, hidup berjuang untuk taat pada firman. Sebentar lagi kami akan membaca firman, biarlah itu terus menuntun kami, agar kami tetap memilih jalan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, kita merenungkan satu tema hari ini di dalam doa ini, yaitu pilihan yang bijaksana. Pilihan yang bijaksana. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah di dalam Titus pasal 3 ayat 8. Titus pasal 3 ayat 8. Saya bacakan buat kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik
dan berguna bagi manusia. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Nah Bapak Ibu, pujian yang kita nyanyikan tadi seolah-olah kita yang memilih Yesus. Tapi yang kita percaya dan imani adalah Yesus yang memilih kita, Allah yang memilih kita dengan anugerahnya yang luar biasa. Hanya di dalam perjalanan kita di dunia ini, Tuhan mau kita dewasa. Tuhan mau kita belajar bertumbuh dengan memilih apa yang Tuhan pilih. Yaitu bagian firman Tuhan tadi, memilih yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi kita, khususnya bagi orang percaya. Ada satu statement yang sangat bagus di dalam sebuah buku saya baca, mengatakan demikian. Kendalikanlah kehidupanmu sendiri. Kalau tidak, orang lain akan mengendalikannya. Kendalikanlah kehidupanmu sendiri. Kalau tidak, orang lain akan mengendalikannya. Nah, ini berbicara di dalam kehidupan keseharian kita, Bapak Ibu. Setelah Tuhan Yesus selamatkan kita, ada pergumulan-pergumulan, ada berbagai persoalan, ada banyak hal kita temui dalam kehidupan ini. Dan di situ kita mengambil keputusan untuk memilih yang baik atau yang buruk. Kalau tidak, kita tidak komitmen. Kita untuk tidak memilih untuk yang baik, maka bisa saja orang lain memberi pengaruh. Kalau dikatakan di sini, mengendalikan hidup kita. Kalau boleh diumpamakan, hidup kita seperti AC. Remote-nya di tangan orang lain. Mereka menentukan, atau situasi kondisi menentukan hidup kita. Mempengaruhi hidup kita, misalnya hujan, kemarau, kita mengeluh. Nah di situ, Tuhan mau supaya kita itu memilih pilihan yang baik. Pilihan yang bijaksana. Pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini penting bagi kita Bapak Ibu. Tentu diawali dengan kita memilih titik fokus akhir kehidupan kita. Yang tadi dikatakan memilih Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya memilih untuk hidup berkenan di hadapannya. Hidup baik, hidup berguna. Baik bagi Tuhan maupun bagi sesama. Nah, ada satu cerita di sini, cerita dongeng, tapi yang menggambarkan kita membawa kepada pengertian yang lebih dalam. Ceritanya begini. Mau tanya, menurutmu jalan mana yang harus saya tempuh? Sangat tergantung kemana tujuanmu, kata si kucing. Saya tidak peduli kemana tujuan saya, kata Elis, si tikus. Kalau begitu tidak jadi soal jalan mana yang kamu harus tempuh, kata si kucing. Ini cerita ini menggambarkan kita atau menggambarkan seseorang yang tidak memilih dulu dan menentukan kemana sih hidupnya. Di dalam keputusannya dia pilih yang bagaimana. Sehingga akhirnya dia bingung. Tentu ini tidak mungkin. Bapak Ibu sebagai orang percaya, Tuhan telah menyelamatkan kita. Arah dan tujuan hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menyenangkan nama Tuhan. Kalau firman Tuhan tadi katakan yang baik. Melayani Tuhan. Itu yang baik. Nah itu harus kita tentukan. Sejak kita percaya. Sekarang dan seterusnya. Terlebih kita membangun komitmen. Karena di dalam perjalanan kita dituntut kesetiaan. Karena di dalam perjalanan iman kita di dunia ini, termasuk pun di dalam pelayanan keluarga, ada berbagai pergumulan. Menyeret kita ke kiri, ke kanan. Tetapi Tuhan mau kita melalui Titus. Firman Tuhan yang kita baca tadi, kita memilih yang baik. Karena kita sudah memilih Tuhan. Kita memilih jalan yang benar. Tujuan akhir hidup kita. Nah Bapak Ibu, ada satu contoh lagi untuk kita mengerti
fokus kehidupan kita ke depan. Sebuah cerita begini yang mungkin pernah waktu kecil kita pernah memainkan, yaitu main parcel. Nah, mungkin suatu ketika kita diajak teman main parcel. Lalu bahan-bahan parcel itu kita buka dari kotaknya, lalu kemudian kita tumpahkan di atas meja. Nah, potongan-potongan itu mungkin sekitar 200 atau mungkin sampai 1000. Nah, setelah kita tumpahkan lalu kita cari-cari. Ada enggak model gambarnya? Ternyata enggak ada. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu atau kita bisa melakukan kegiatan parcel itu, permainan parcel itu? Pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada gambar penuntun ke arah mana mau dibuat parcel itu. Nah, itu jawabannya. Begitu juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mestinya dari sekarang itu kita sudah menentukan betul Tuhan Yesus. Tapi kita harus terus berkomitmen untuk melihat gambaran kehidupan kita, yaitu melakukan yang baik. Sebagai anak Allah, kita adalah ahli warisnya, kita adalah anak Allah, orang kudus. Maka kehidupan kita juga baik, kudus di hadapan Allah. Nah, biarlah itu menjadi komitmen kita dan dekat kita sampai kita bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, menyusun gambaran kehidupan kita, yaitu fokus atau titik akhir kehidupan kita dengan komitmen dan menyusun itu dengan jelas, menuju itu dengan satu ketegasan. Kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, berbagai pergumulan, berbagai jalan hidup yang ditawarkan oleh dunia. Tapi biarlah firman Tuhan itu menuntun kita untuk memilih fokus kehidupan kita ke depan. Bagaimana kehidupan kita ke depan. Bapak Ibu, ada beberapa lagi komentar yang sangat menarik. Saya bacakan buat kita begini. Kamu adalah pengemudi hidupmu, bukan penumpang. Maksudnya begini Bapak Ibu. Tuhan memang maha pengemudi kehidupan kita. Tetapi setelah Tuhan selamatkan kita dan hidup di tengah dunia seperti domba di tengah serigala, maka kita juga diberikan Tuhan satu hak untuk mengendalikan kehidupan kita. Emosi kita, kemarahan kita, perasaan kita, hati kita. Kalau tidak, maka orang lain yang mengemudi kehidupan kita. Itu namanya bayi-bayi rohani. Tetapi Tuhan mau kita menjadi dewasa, mandiri. Dan dikatakan di sini sebagai pengemudi kehidupan kita. Nah, selanjutnya adalah karena kamu pengemudi hidupmu. Putuskan kemana, buat peta ke sana. Kalau kita adalah yang mengendalikan kehidupan kita, kita putuskan kemana. Dan jelas kita memilih Tuhan, memilih jalan Tuhan, memilih yang baik. Dan itu terus bergumul di dalam keseharian kita. Semestinya kita buat peta ke sana dalam arti gambaran hidup kita yang baik, yang baik. Misalnya kita merenungkan gambaran-gambaran berbagai pergumulan yang kita hadapi. Masa depan kita, bisnis kita, keluarga kita. Lalu kita buat peta menuju yang baik itu bagaimana? Keluarga yang bagaimana yang kita mau? Perusahaan, pekerjaan yang bagaimana yang kita mau? Nah, kita buat supaya kita itu tidak berubah-berubah dan mengalami kendala pada masa yang akan datang. Tapi tetap kita fokus kepada tujuan itu sesuai dengan peta atau gambar yang telah kita buat. Nah, Bapak Ibu, seolah-olah kehidupan kita itu sebenarnya mulailah dengan tujuan akhir, yaitu fokus kita, gambaran yang kita buat tadi. Peta yang kita buat tadi itu. Nah, memulai dengan tujuan akhir sudah biasa dilakukan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita membangun rumah.
dengan perhitungan biaya, dengan tanah yang kita buat, pasti kita lebih dahulu membuat gambar. Biasanya itu arsitektur membantu kita dalam hal ini. Namanya itu peta biru. Nah, supaya waktu kita membuat gambar itu bisa menghitung anggarannya, bisa mencocokkan dengan luas tanah yang kita bangun. Kalau nggak bisa kita membangun. Bingung kita nanti. Bahkan tukangnya juga bingung. Tukang yang ahli, yang profesional pasti dia tanya, gambarnya mana? Nah, kira-kira begitu. Atau pemerongnya, pasti dia tanya hal yang sama. Nah, begitu juga Bapak Ibu di dalam kebiasaan kita, khususnya ibu-ibu, membuat roti. Apa yang duluan sebelum membuat roti? Membaca resepnya. Nah, di dalam resep itu nanti diterakan, tertulis bahan-bahannya, ukurannya, cara membuat roti itu sendiri. Nah, begitu juga kehidupan kita. Kita sudah menentukan, kita memilih Yesus. Dan kemudian kita memilih jalan yang benar. Di dalam berbagai hal-hal yang kita hadapi di dalam keseharian kita. Kadang sulit, tapi itulah kita harus membangun tekad. Aku memilih Yesus, aku memilih jalan yang benar. Nah, begitu juga Bapak Ibu ketika kita membuat satu tulisan, misalnya mengarang. Nah, biasanya dulu waktu kita SD membuat cita-citaku. Nah, paling tidak kita sudah mendapat garis besarnya dari guru. Tadi saya singgung cita-citaku. Nah, gitu. Misalnya cita-citaku menjadi dokter, menjadi pilot. Nah, itu sudah ada gambaran. Baru kita bisa membuat kalangan atau menulis karangan itu sendiri. Kembali lagi, kehidupan kita juga demikian Bapak Ibu. Kita harus memutuskan memilih yang mana. Bagaimana kehidupan kita ke depan. Gambarnya bagaimana. Lalu kemudian baru kita berjalan terus dari hari ke hari sampai kita bertemu dengan Yesus di akhir kehidupan kita. Bapak Ibu, kehidupan yang baik di hadapan Tuhan yaitu memulai dengan tujuan akhir, bisa kita juga menggunakan imajinasi. Contohnya begini Bapak Ibu. Kita mau kehidupan kita ke depan seperti siapa sih? Pasti dong seperti Tuhan Yesus. Nah, tapi kita pakai imajinasi begini. Bayangkan seseorang sedang menuju ke arahmu dari 20 meter atau 50 meter. Mula-mula kamu tidak mengenal siapa dia. Ketika orang itu semakin dekat, tiba-tiba kamu sadar bahwa dia adalah dirimu. Namun bukan dirimu yang sekarang, tetapi sosok dirimu yang kamu inginkan. 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Sudah dewasa, atau mungkin sudah berubah. Tetapi berbeda, tidak kekanak-kanakan. Tetapi dia sudah dewasa, penuh percaya diri, penuh damai sejahtera. Karena pilihan-pilihan yang dia ambil berdasarkan firman Tuhan. Yang baik, yang berguna. Nah, Bapak Ibu, begitu penting kita memilih dalam kehidupan ini. Setelah Tuhan Yesus memilih kita, menjadi miliknya, menjadi anaknya. Sekarang Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Di dalam keseharian kita, untuk memilih yang baik, untuk memilih yang berguna, taat pada firman-Nya, memuliakan namanya, melayani Dia. Termasuk di dalam kehidupan kita bergereja. Banyak orang Kristen yang hanya bergereja, beribadah, tanpa melayani Tuhan. Itu salah. Karena Yesus berkata, Tuhan Yesus kita tahu di dalam firman Tuhan, Dia telah lebih dahulu melayani kita. Dan semestinya sebagai orang percaya, kita harus melayani Dia. Walaupun kasih Tuhan tidak pernah terbalaskan. Tetapi paling tidak sebagai respon kita, sebagai ciri khas kita, sebagai anak Allah. Orang yang baru di dalam kehidupan kita. Titus mengingatkan kita, lakukanlah yang baik. Itulah yang berguna bagi manusia. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Di tengah kami berjalan bersama dengan Engkau sampai bertemu dengan Tuhan. Kami sering dipertemukan dengan berbagai kesulitan, permasalahan, rencana-rencana kami. Firman-Mu menuntun kami agar kami memilih melakukan yang baik. Kami menentukan gambaran kehidupan kami ke depan. Menjadi orang-orang yang serupa Kristus. Tuhan, hal ini tidak gampang. Karena kami kadang-kadang diseret ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang ada tawaran yang begitu indah secara dunia. Biarlah kami tetap terus memilih hanya Engkau Tuhan. Khususnya ketika kami mengalami penderitaan, ketika kami mengalami penyiksaan, kami tetap bertekad hanya memilih Tuhan dan jalan Tuhan, taat firman Tuhan, dan memuliakan Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan pokok doa ini. Amin. Bapak Ibu, nanti ada pokok-pokok doa, mari kita berdoa bersama keluarga. Tuhan menolong kita.